Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ada satu kesamaan pandangan dari kita bangsa Indonesia tentang agama, yaitu bahwa agama merupakan hal yang mutlak penting dalam kehidupan ini. Baik dasar negara Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 45, seperti yang tercantum dalam pasal 29 ayat 2, seharusnya merupakan tempat yang subur bagi tumbuh dan berkembangnya kehidupan beragama di negara yang kita cintai ini. Namun dalam kenyataannya, tidak semua orang yang mengatakan agama itu penting, lalu mau hidup mengikuti aturan agama. Lebih celaka lagi, kalau agama hanya sekedar dijadikan lipstik, pemanis bibir, penghias hidup, agama cuma sekedar seminar, muktamar, kongres atau tulisan besar-besar, tetapi yang tidak pernah terwujud di dalam kehidupan nyata sehari-hari. Bagaimana seharusnya sikap seorang muslim terhadap Islam? Ayat yang saya bacakan di awal tadi merupakan surah terpendek ketiga dalam Al-Quran, sesudah surah Al-Kautsar dan surah Al-Ikhlas, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, demi masa, sesungguhnya manusia pasti berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, nasihat menasihati di dalam kebenaran, dan nasihat menasihati dengan cara yang sabar. Apabila kita dekati ayat ini, akan segera nampak di dalamnya 4 sikap seorang muslim terhadap Islam. Sikap yang pertama, seorang muslim adalah seorang yang mengimani Islam. Amanu. Masalahnya kemudian, bagaimana seorang muslim mengimani Islam sebagai agamanya? Pertama, seorang muslim harus yakin Islam sebagai agamanya adalah satu-satunya agama yang benar. Sikap ini kelihatannya fanatik, tetapi apalagi yang harus dikatakan? Selain dari bahwa fanatik dalam arti berpegang teguh kepada agama merupakan bagian daripada kehidupan beragama. Sebab hanya dengan fanatik dalam artian itu sajalah orang konsekuen terhadap agamanya sendiri. Bahwa setiap penganut suatu agama hanya menganggap dan berkeyakinan agamanya sajalah yang benar. Kita bukan tidak setuju dengan ungkapan semua agama benar. Bukan tidak setuju dengan ungkapan semua agama baik. Bagi kita, kalimat itu belum merupakan kalimat yang sempurna. Semua agama benar bagi penganutnya masing-masing. Kalau seorang muslim sudah berkeyakinan bahwa semua agama baik, maka bukan saja tidak diajarkan, tetapi malah bertentangan dengan tuntunan Al-Quranul Karim. Kita lihat misalnya dalam surah Ali Imran ayat 19. Allah menyatakan, Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi Allah itu hanya agama Islam. Selanjutnya dalam Ali Imran 85, Allah menjelaskan, Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang yang mencari agama selain daripada Islam, maka agamanya tidak akan diterima dan di akhirat nanti dia akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Perkara bahwa kita menghormati orang lain agama itu tentu, apalagi sebagai bangsa yang sedang melaksanakan pembangunan, kita perlu menjaga kesatuan dan persatuan kita sebagai bangsa. Tetapi menghormati orang tidak identik dengan menghormati agamanya. Satu hari, saudara-saudara, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul dengan para sahabat,
lewatlah serombongan orang mengusung jenazah. Rasul berdiri, sahabat ikut berdiri. Ketika jenazah sudah lewat, seorang sahabat memberitahu, "Ya Rasul, yang tadi diusung orang itu jenazah Yahudi. Kenapa Tuhan berdiri memberikan hormat sampai kita juga ikut berdiri?" "Jenazah Yahudi," kata Rasul. "Iya." "Orang bukan itu?" "Ya orang kalau orang sih." Nah, kalau kau lihat orang usung macam itu berdiri, sudah mati sekalipun masih diberikan penghormatan. Tetapi itu manusianya. Perkara agama kita dibatasi oleh ayat lakum dinukum waliyadi. Bagi Tuhan agama Tuhan, bagi kami agama kami. Tuhan silahkan melaksanakan agama Tuhan, kami akan melaksanakan agama kami. Kami hormati Tuhan, Tuhan juga hormat kepada kami. Persilahkan melaksanakan ajaran agama tanpa perlu menyampaikan agama kepada orang yang sudah beragama. Inilah sikap yang perlu ditegakkan agar kita jangan ngambang di dalam kehidupan beragama dengan memandang semua agama sama saja, semua agama benar, yang pada akhirnya kita tidak akan punya prinsip di dalam memegang teguh ajaran agama kita. Yang kedua, dalam rangka mengimani Islam, seorang muslim harus yakin dan berpandangan bahwa Islam sebagai agamanya adalah agama untuk seluruh manusia. Kalau Nabi Nuh diutus oleh Allah cuma untuk kaumnya saja. Nabi Ibrahim pun untuk umatnya saja. Nabi Musa demikian pula, Nabi Isa pun begitu. Tetapi Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia. Kita baca dalam surah Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmah bagi seluruh alam. Kita melihat timbulnya gejala di mana orang menganggap seolah-olah agama itu barang impor. Islam katanya kiriman Arab. Buktinya Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab, sholat menggunakan bahasa Arab. Sebenarnya bahwa Arab sebagian besar memang Islam, itu harus kita akui. Tetapi bahwa Islam bukannya Arab, itu pun juga merupakan kenyataan. Perkara kemudian Quran menggunakan bahasa Arab tidak lain karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah di tengah masyarakat Arab ketika itu. Tapi ini tidak berarti bahwa Quran cuma untuk orang Arab saja. Bisa kita lihat dari bukti-bukti yang ada dalam Quran itu sendiri. Pertama, tidak ada satu ayat Quran pun yang ditujukan khusus kepada orang Arab semata-mata. Misalnya, ya ayyuhal arabiyyun, hai orang-orang Arab, tidak ada. Yang banyak kita temukan itu, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Digunakan kata yang bersifat umum. Manusia yang mana? Yang mana saja asal merasa manusia. Kalau tidak merasa manusia, tentu tidak perlu terpanggil dengan ayat ini. Lalu sholat menggunakan bahasa Arab. Tentu Islam telah mengikat kita dengan akidah. Sama Allah yang kita sembah, sama arah yang kita tuju dalam menyembah, sama bacaan yang kita baca, sama bahasa yang kita gunakan. Dari persamaan-persamaan semacam itu timbul ilaqah ruhiyah. Cobalah kalau misalnya sholat saja dibiarkan tiap orang menggunakan bahasanya sendiri-sendiri, itu di samping akan menimbulkan berbagai kesulitan, kontak batin tidak akan cepat terwujud. Taruhlah misalnya yang jadi imam menggunakan bahasa Indonesia. Dia takbir dalam bahasa Indonesia, bukan dengan Allahu Akbar. Barangkali dia akan baca Tuhan yang Maha Besar. Datang lagi yang jadi makmum dari Padang. Lain lagi gaya bahasanya, bukan Allahu Akbar, dia akan baca Allah nan gadang.
Datang pula kemudian saudara kita dari Jawa Barat, takbir lagi dia dengan bahasanya, Gusti Allah anu ageng. Lalu paling akhir barangkali datang anak Betawi, jadi makmum dia takbir lagi pakai bahasa Betawi. Tuhan yang gede banget. Kalau cara sholat saja sudah semacam ini, jadi bahwa Arab memang Islam, tapi Islam bukannya Arab. Sama dengan logika bahwa monyet itu adalah binatang. Tetapi binatang bukan monyet. Monyet cuma salah satu jenis dari sekian ratus jenis binatang yang ada di alam ini. Sebab itu mengikuti Islam tidak berarti mengikuti Arab, tetapi mengikuti kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang Muslim harus yakin Islam adalah agama untuk seluruh manusia. Yang ketiga, dalam rangkaian mengimani Islam, seorang Muslim harus yakin dan berpandangan Islam sebagai agamanya adalah agama terakhir, yang dibawa oleh Rasul terakhir. Tidak ada Rasul sesudah beliau, dan tidak ada agama lagi sesudah Islam. Dalam surah Al-Ahzab ayat 40 kita temukan penjelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Muhammad itu bukan bapak dari salah seorang kamu. Ia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Sebagai konsekuensi daripada ini ialah bahwa jikalau di zaman sekarang ini ada orang mengaku menjadi nabi, ada orang mengaku menjadi rasul, biar serbannya besar, biar jubahnya hebat, biar jenggotnya nyengser sampai ke bawah, biar bahasa Arabnya fasih, mengaku dia menjadi rasul, kita wajib untuk tidak percaya. Ini sebagai konsekuensi bahwa kita yakin Islam agama terakhir. Yang keempat, dalam rangka mengimani Islam, seorang Muslim harus yakin Islam sebagai agamanya adalah batas kemungkinan. Apakah seseorang bisa mendapat ampunan Allah atau tidak? Dengan kata lain, Islam adalah batas antara surga dan neraka. Ada orang yang tidak terlalu simpati kalau kita memvonis masalah agama dengan surga dan neraka. Tetapi sebenarnya memang itulah hakikat daripada kehidupan beragama. Itulah terminal akhir. Agama itu masalah halal dan haram, masalah benar dan salah, masalah hak dan batil, dan pada penghujungnya masalah surga dan neraka. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Aqulu qawli hadza. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.